Cultivation Chat Group Chapter 7. Master Immortal Trigram Tembaga, sial. North River Sluice Practitioner, apa maksudmu? Ini perundungan yang tak tertahankan. Pada malam bulan purnama bulan depan, di puncak ungu terlarang, beranikah kau datang? Tentu, kau pikir aku takut padamu, Master Ramalan Palsu. Namun, aku sibuk pada bulan purnama bulan depan, bagaimana kalau kita tentukan tanggalnya 3 bulan kemudian? North River Sluice Practitioner langsung menyetujui, juga, ketika saatnya tiba bagaimana aku seharusnya menemukanmu. Lagi pula kau memiliki terlalu banyak identitas. Jika kau berubah menjadi boneka, aku tidak akan mengenalimu bahkan jika kau berdiri di depan mataku. Master Immortal Trigram Tembaga tidak hanya mahir dalam ramalan, dia juga master dalam mengubah penampilan. Orang-orang di grup obrolan menduga bahwa dia pasti dikejar-kejar untuk dibunuh karena sering menghitung ramalan salah, dan tidak punya pilihan selain mengubah identitasnya untuk melarikan diri. Seiring waktu, dia menguasai seni mengubah penampilan. 3 bulan kemudian kalau begitu. Ketika saatnya tiba yang perlu kau pedulikan hanyalah naik ke puncak ungu terlarang, aku akan menemukanmu di sana. Wajahmu yang menyebalkan, aku akan mengenalinya bahkan jika berubah menjadi abu. Master Immortal Trigram Tembaga berkata dengan marah. Ini sudah diputuskan kalau begitu. North River Sluice Practitioner sangat teguh, seolah-olah dia sudah mengantongi Master Immortal Trigram Tembaga. Ketika Yellow Mountains True Monarch melihat ini, dia mengirim emotikon senyum dan berkata, North River, sepertinya kau akan segera mencapai terobosan. Kau ingin pertarungan untuk menariknya, dan terobosan dalam satu napas, kan? Kau sudah terjebak di stage 5 Spirit Emperor untuk waktu yang lama, memang sudah waktunya kau membuat terobosan. 3 bulan kemudian selama malam bulan purnama, jika aku bisa menyisihkan waktu untuk keluar, aku akan pergi ke puncak ungu terlarang untuk menjadi wasit duel kalian berdua. Ketika saatnya tiba, aku juga akan menyiapkan hadiah kecil untuk kalian berdua. True Monarch benar-benar memahamiku. North River Sluice Practitioner segera menjadi bersemangat, harus diketahui bahwa Yellow Mountains True Monarch adalah senior tua, sesuatu yang dia siapkan pasti tidak akan sesederhana, hadiah kecil. Untuk mendapatkan hal-hal seperti itu dari ujung jari senior tua ini, hal-hal ini dapat dianggap sebagai harta bagi junior seperti mereka, harta yang hanya bisa mereka dapatkan melalui pertemuan kebetulan. Karena True Monarch sudah berkata begitu, ketika saatnya tiba aku tidak akan meninggalkan North River kedinginan. Aku awalnya bermaksud membiarkan North River menahan setengah malam angin dingin di puncak ungu terlarang dulu. Kata Master Immortal Trigram Tembaga perlahan. North River Sluice Practitioner. Dasar brengsek. Orang ini pantas disebut seseorang yang ramalannya mempermainkan hati seseorang, hatinya benar-benar ternoda. Pada saat ini North River secara diam-diam memutuskan dalam hatinya, 3 bulan kemudian dia benar-benar harus memukul Master Immortal Trigram Tembaga sampai babak belur sehingga bahkan True Monarch tidak bisa mengenalinya. Ketika masalah ini sampai pada kesimpulan, grup obrolan untuk sementara menjadi sunyi. Setelah Song Suhang membaca catatan obrolan, dia sedikit khawatir dalam hatinya, tidak mungkin Master Immortal Trigram Tembaga dan North River Sluice Practitioner dari grup akan benar-benar pergi ke puncak ungu terlarang di kota terlarang untuk duel, kan? Berdasarkan karakter mereka mungkin mereka benar-benar akan melakukan hal-hal konyol seperti itu, ketika itu terjadi bagaimana jika mereka tertangkap oleh keamanan di sana. Aku akan mencatat ini dulu, ketika meninggalkan grup aku harus memperingatkan mereka untuk tidak merusak warisan budaya negara kita, itu ilegal. Menutup grup obrolan, Song Suhang membuka halaman web Universitas Regional Jiangnan, untuk melihat berita apa hari ini. Cerita utama halaman sekolah adalah petir liar misterius sore ini, lokasi petir adalah seperti yang ditebak Song Suhang, di kota H. Karena badai petir dalam langit cerah itu, kota H dan wilayah Jiangnan terdekat memiliki area yang mengalami pemadaman listrik. Ini menyebabkan serangkaian masalah, tapi untungnya, tidak ada korban jiwa. Pada akhirnya ada sedikit berita mengenai kota Universitas Jiangnan. Beberapa contoh adalah, pembaruan peringkat kecantikan sekolah dan pria tampan, lulusan sekolah mana yang telah memulai perusahaan yang terkenal di seluruh negeri, hasil peringkat nasional sekolah dalam kompetisi, harga selimut yang digunakan oleh lulusan perempuan senior dalam lelang, Del. Song Suhang tidak tertarik pada ini, dia hanya perlu mengetahui beberapa di antaranya, sehingga ketika diperlukan, dia memiliki beberapa topik obrolan bersama saat mengobrol santai dengan orang lain. Setelah itu, dia mulai mencari informasi mengenai pendaftaran untuk belajar mengemudi di situs web sekolah. Biaya pendaftaran untuk mobil biasa adalah 2.500, harga siswa memang menguntungkan. Di wilayah Jiangnan, saat seorang siswa melangkah keluar sekolah, biaya belajar mengemudi akan mulai dari 10.000 ke atas. Song Suhang mencatat nomor kontak, dia berniat mempelajari teori dalam beberapa hari ke depan, lalu mendaftar untuk kelas mengemudi praktis. Sekolah mengemudi memiliki kelas untuk teori, tapi jika dia mempelajari teori sendiri dan langsung mendaftar untuk kelas mengemudi praktis akan lebih cepat. Ding dong. Di situs web sekolah ada pembaruan mengenai kampus, membangkitkan rasa ingin tahunya. Hanya sekitar 10 hingga 20 menit yang lalu, di gang dekat kota universitas, banyak berandalan dipukul pingsan oleh ahli misterius, seluruh kelompok ditumpas. Yang disebut berandalan ini sebenarnya sebagian besar adalah siswa, sementara minoritas adalah siswa yang putus sekolah. Sejumlah besar dari mereka memiliki gaya rambut yang sangat mencolok, dengan tindikan di seluruh tubuh mereka, dan diam-diam menghindar dari guru di gang kecil untuk merokok, mereka adalah pemuda pemberontak. Di antara mereka, juga akan ada siswa pengulang, dengan hobi, meminjam, uang dari siswa pengecut.
Bagi para berandalan, untuk mengeroyok orang lain adalah jenis minat, sementara juga tidak luar biasa bagi seseorang untuk dipukuli. Ini karena mereka yang tidak memiliki geng atau faksi, bahkan tidak bisa dianggap sebagai preman. Berandalan dipukuli bukanlah berita, tapi dalam beberapa menit saja, memiliki sekitar 100 berandalan ini dipukuli adalah masalahnya. Pada foto yang diambil oleh siswa di tempat kejadian, kondisi menyedihkan para berandalan bisa dilihat. Setiap satu dari mereka memiliki wajah yang sangat merah, penampilan wajah mereka seolah-olah mereka akan berakting dalam opera Beijing, dengan memar berbagai warna. Mereka sempurna sesuai dengan pepatah itu sudah dipukuli sampai titik bahkan ibu mereka tidak bisa mengenali mereka. Situs web sekolah memiliki banyak komentar mengenai ini. Ada yang bersukacita atas kemalangan orang-orang itu, siapa yang melakukannya. Mereka benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan. Apakah itu klub MMA atau klub taekwondo? Atau mungkin seseorang dari klub tinju melatih anggota baru, dan membentuk grup untuk menumpas para berandalan. Yang melaporkan informasi baru, semua mereka dipukul pingsan, mereka sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Tidak ada yang bangun, tersangka tidak diketahui. Yang berspekulasi, menurut orang dari toko di samping gang, mereka tidak melihat kelompok besar berandalan berkelahi di antara mereka sendiri. Terlebih bahkan jika mereka berkelahi di antara mereka sendiri, tidak mungkin tidak satu pun yang sadar, kan? Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu bahkan jika itu saling menghancurkan. Karena itu sangat mungkin bahwa itu adalah ahli yang beraksi, satu orang atau beberapa orang telah membersihkan semua para berandalan. Master, jenis yang bisa memukul lebih dari 80 sendirian. Haha. Seseorang tertawa, orang harus tahu bahwa bahkan jika jumlah berandalan tidak sampai 100, masih akan ada setidaknya 80. Dengan begitu banyak berandalan dipukul ke tanah dalam beberapa menit singkat, hanya pahlawan besar dari film yang menyeberang yang bisa melakukan itu, kan? Mungkin itu orang di pasukan khusus elit Angkatan Darat yang melakukan ini. Konon pasukan khusus elit itu menangani orang biasa seperti menangani mainan, mereka bisa menangani selusin atau lebih dalam 1 menit. Orang lantai atas di sini untuk bercanda, kan? Bahkan jika pasukan khusus elit begitu hebat, mereka juga memiliki misi sendiri. Memerintahkan mereka untuk menangani para berandalan ini, itu sama dengan menggunakan meriam untuk menembak nyamuk. Tolong berhenti berspekulasi, bukankah kita akan tahu siapa yang melakukan ini sekali para berandalan bangun? Seseorang membalas. Song Suhang menyegarkan halaman web, secara acak melihat berbagai komentar lalu menutup jendela berita. Bagaimanapun juga, hal-hal yang terjadi pada para berandalan tidak menjadi perhatiannya. Meski hanya setinggi 1,75 meter, Song Suhang sangat berotot. Dengan satu pandangan jelas bahwa dia bukan tipe yang akan menjadi target untuk meminjam uang, itu seperti dia dan para berandalan hidup di dunia terpisah. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, tidak akan pernah ada hubungan antara dia dan para berandalan seumur hidupnya. Setelah melakukan peregangan malas, dia menutup halaman web kampus, bersandar di kursinya dan mengosongkan pikirannya. Badai petir aneh di pagi hari terus bergema dalam pikirannya, pikiran yang jelas dikosongkan dari waktu ke waktu memiliki kilat dan guntur berkilau lalu, menyebabkan semangatnya tidak bisa mendapatkan ketenangan untuk waktu yang lama. Hari berikutnya. Tanggal 2 Juni Minggu, cuaca cerah. Song Suhang bangun dari tempat tidur lebih awal, di awalnya bermaksud tetap terjaga semalaman, tapi rangkaian peristiwa kemarin terus membuatnya merasa aneh. Dia tidak tahu mengapa kehilangan mood untuk tetap terjaga semalaman, dan malah mandi untuk tidur lebih awal. Bahkan jika dia ingin melakukannya malam ini, rekan sekamar asrama lainnya akan kembali. Setelah bangun dan mandi, Suhang sekali lagi membuka software grup obrolan di kanan bawah monitor. Seperti sebelumnya, sepupu tua Zhao Yaya tidak membalas. Sepertinya dia masih harus menunggu 2 hari lagi. Jika setelah 2 hari sepupu tua tidak membalas, maka aku akan menelponnya. Song Suhang berpikir dalam hati. Setelah itu dia sekali lagi membuka Nine Provinces, satu grup. Setiap kali dia melihat, dia akan memiliki mood yang indah dan hebat. Tapi jika dia melihat terlalu banyak, dia akan mudah terasimilasi. Potongan informasi pertama dalam grup adalah dari Su Klan Sahki, aku telah membuat semua orang khawatir, tribulasi petir Asiliu memiliki sedikit kecelakaan, namun aku sudah menyelesaikannya. Setelah kecelakaan dalam tribulasi petir Asiliu, dia melampiaskan amarahnya. Namun dia juga ditemukan dan dibawa pergi olehku, dan tidak menyebabkan gangguan terlalu besar. Itu tepat di tempat dekat kota H, ada beberapa. Ya, ada puluhan orang biasa dipukul pingsan oleh Asiliu, tidak ada yang mati. Aku masih harus membawa Asiliu kembali untuk perjalanan ke cabang utama Su Klan berikutnya, aku mungkin tidak akan online untuk beberapa hari ke depan. Bagaimanapun semuanya, tolong jangan khawatir. Ini adalah pesan yang dikirim pada pukul 3 pagi itu.